Oke. Baik, terima kasih. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala aidan laqad ahsahum wa addahum adda. Wa fi suratil ukhra ayatil ukhra wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin anis sahabatin wa qala Anas fakana Abdullah ibn Amr ibn As yuhaddisu annahu bata ma'hu salasa layalin. Wa fi akhir hadhihi riwayah innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadabun wala hajar walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka salasa marratin fi salasatin majalis yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Naam. Wa hadhihi yakni akhrajahu Ibnul Mubarak fi Az-Zuhd war Raqaiq wa ghairuhu. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi an'ama alaina fi hadhil lailah nastati an nabhas yata'allaq bi dinina wa khasatan fi hadzal yaum aw fi hadhil lailah al mubarakah nurid yakni an nabhas kaifa yakni manhajul bahas fil Islam khasatan fil iqtisad wa aidan at-tijarah. Naam. Bidayatan yakni min suratin Nur kaifa yakni Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi hadhihi al-ayah wa aidan fi suratil Maryam wa Saffat. Wa fi riwayatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil Bukhari wa aidan al-Baihaqi. Naam. Terima kasih jazakumullahu khairan ala khudurikum. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. I'm extremely happy today because this or tonight we can discuss about the research methodology specifically in Islamic economic and business. I will start with the first maybe about the basic philosophy in research. I think it's very important for us before we practices or implemented the research methodology. We have now about the, for example, positivism and post-positivism. Terima kasih atas kehadirannya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat ke-35, ya keywordnya selalu saya ulang-ulang di sini adalah ada kata-kata nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Nanti boleh didiskuskan kembali terkait dengan ayat ini berbicara tentang bagaimana puncak dari sebuah kebenaran, ya nurun ala nur, ya cahaya di atas cahaya yang itu harus dicari oleh setiap manusia. Kemudian
ayat yang lainnya berbicara tentang bagaimana statistik in Quranic perspektif ya, dalam surat Maryam 94, kemudian juga As-Saffat 147. Kemudian saya bawakan juga sebuah riwayat yang panjang, yang ini saya jadikan satu argumentasi untuk riset methodology ya, specifically in culture studies ya, in ethnography and phenomenology ya. Hadis ini menjadi satu argumentasi, satu dalil terkait dengan metode penelitian dalam kualitatif data, yaitu etnografi dan juga fenomenologi dengan menggunakan participant action research. Ini cerita yang di awalnya ya, jadi ketika Nabi dan para sahabatnya itu sedang duduk-duduk gitu ya, kemudian beliau mengatakan ya, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, yatlu alaikumul ana rojulun min ahlil jannah, ya akan datang, akan lewat kepada kalian itu seorang laki-laki ya dari penduduk surga gitu ya, sampai 3 kali di tempat majelis, 3 majelis. Otomatis para sahabat bingung ya, ini siapa sih laki-laki itu, kok dia sudah dijamin oleh Rasul itu masuk surga gitu ya. Nah, ini jadi satu problem. Masalahnya apa? Jelas ya, dalam sebuah penelitian, the first we have understand about the academic problem. Jadi masalah dalam riwayat ini adalah terkait dengan kayak gimana sih sebenarnya penduduk ahlu surga itu gitu ya. Maka kemudian salah satu sahabat, yaitu siapa tadi di sini disebutkan ya, Abdullah bin Amr bin Al-As ya, kemudian melakukan riset dengan participation action research ya. Beliau datang ke rumah orang tersebut, kemudian menginap selama 3 malam, kemudian ternyata biasa-biasa saja. Berarti kita hanya menemukan direct observation ya, hanya observasi langsung gitu ya. Tapi kemudian ternyata nggak ketemu tuh ya, sebuah kebenaran bahwa laki-laki itu adalah penduduk surga itu tidak ketemu ya, tidak ketemu. Kenapa? Karena hanya observasi saja. Nah, sampai kemudian akhirnya dia buka diri gitu ya. Jadi risetnya itu sebenarnya kalau kualitatif kan mestinya dia memang objek itu tidak mengetahui pun tidak apa-apa, tapi karena penasaran akhirnya kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, innahu lam yakun baini wa baini walidi ghadabun ya. Ini pakai alasan gitu. Kenapa nginep di situ? Karena ada masalah nih dengan orang tuanya gitu ya. Kemudian nginep di situ, tapi kemudian selama 3 hari tidak ditemukan. Ternyata kemudian mohon maaf paman, ini ternyata sebenarnya sih nggak ada sih. Saya nggak ada masalah dengan orang tua saya. Cuman saya hanya mendengar dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda bahwa engkau itu adalah termasuk penduduk surga gitu ya. Nah, maka terjadilah di sini mulai dari Fa'aradtu an awiya ilaika fandura ma amaluk ya. Kemudian faqtadi bika falam araka ta'malu kabira amalin famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ketika hanya observasi langsung tuh nggak ketemu tuh jawabannya. Ya ketika bertanya pun seolah-olah dia juga tidak tahu. Dia juga perlu adanya nanti dalam kualitatif data itu perlu adanya sebuah riset sampai data itu jenuh, sampai betul-betul ini loh sebuah kebenaran gitu ya. Maka kemudian ma huwa illa ma ra'ait ya, fansaraftu anhu falamma walaitu da'ani wa qala. Nah, ini ternyata jawaban dari salah satu dari penduduk surga adalah ini. Ya, dikatakan apa? Ma huwa illa ma ra'ait ghairu anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin ya. Ya engkau lihat saya itu ya biasa saja gitu ya, ibadah biasa ya, yang wajib kemudian yang sunnah gitu ya. Nah, tapi kemudian ya, kecuali dengan mengatakan sesungguhnya aku ini gitu ya, dikatakan ghaira anni la ajidu fin nafsi. Jadi saya itu tidak ada dalam jiwa saya, dalam diri saya itu ghillan ya. Ghillan itu rasa dengki, rasa syirik, rasa ya mungkin tidak suka li ahadin minal muslimin ya, dengan orang Islam itu ya tidak pernah merasa dengki, iri, sirik dan sebagainya. Wala ahsiduhu ala khairi a'tahullahu iyyahu ya, dan saya tidak pernah hasad dengan sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya telah diberikan kepada orang lain. Dikatakan kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, hadhil lati balagat bika wa hiyal lati la nutiq
Ya akhrajahu Ibnul Mubarak fi Az-Zuhud wa Raqaiq. Jadi ternyata itu ya salah satu dari baru satu nih ya tanda-tanda dari penduduk ahli surga itu adalah seseorang yang hatinya itu tidak pernah ada rasa dengki, rasa syirik, rasa tidak suka, rasa iri kepada muslim yang lainnya. Tidak juga hasad dia terhadap sesuatu yang dimiliki oleh muslim yang lainnya. Nah, kita awali dengan pengajian dulu ya biar nanti semuanya bisa memahaminya. Oke. Nah, ini juga ada beberapa hadis terkait dengan bagaimana statistik in Islamic approach. Oke. Next, kita awali dengan background ya. Kita ketahui bahwasannya yang namanya ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan itu perlu dikembangkan. Yang mengembangkan itu adalah para sarjana, para magister, master, ya, doktor, profesor, dan academician, ya, researcher juga. Nah, ilmu pengetahuan ini dia perlu dikembangkan dengan menggunakan apa? Research and development. Ya, ada penelitian dan juga ada pengembangan. Nah, tentu saja dalam penelitian dan pengembangan ini memerlukan adanya metode. Nah, kalau dulu kita bicara tentang kuantitatif, kualitatif, maka sekarang kita bicara tentang mix method, ya, metode campuran atau kombinasi, metode kombinasi, ya. Pada beberapa ilmu sosial dia menggunakan apa? Multi approach. Kenapa? Karena nanti kita bicara tentang sebuah kebenaran itu tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif saja, gitu ya. Karena dalam sebuah penelitian sebenarnya kan yang dicari itu sebuah kebenaran, sehingga saya tadi selalu mengawalinya dengan apa? Surat An-Nur tadi ya, yang berbicara tentang bagaimana sebuah kebenaran itu sendiri. An-Nur ayat ke-35. Nah, kemudian yang menarik juga karena kita itu kuliahnya di sebagian besarnya adalah di Islamic University, Islamic High Education, or Islamic maybe College University gitu ya, maka juga harus paham juga tentang Islamic paradigm in research. How about Islamic paradigm in research? Yeah, also maybe about the usul fikih and maqasid studies. Okay, we will discuss about it. Nah, sebelum saya bicara tentang lebih detail tentang pengetahuan, tentu saja kita juga bisa memilah ya bagaimana sebenarnya penelitian ataupun peneliti yang berkembang di dunia saat ini. Ya, kita lihat ada liberalism ya dengan kebebasan berekspresi, kemudian juga saya sebut dengan taklid dengan Western theories or Western paradigm. I think is very important to we discuss about it. Ya, yang kedua juga secularism yang dia separated between politik, economic, business, and religion. Ya, sehingga kemudian agama hanya dianggap sebagai sebuah ritual ataupun kepercayaan. Nah, ada juga sinkritism di mana pluralisme ya, pluralisme agama dan juga akulturasi akidah. Ya, nanti dalam konteks dia sebuah objek is not problem. And we discuss about the religion pluralism ya. Jadi pluralisme di sini pluralisme agama, bukan pluralisme culture ataupun budaya. Karena plural itu adalah sebuah keniscayaan, tapi kalau sampai kepada isme ya yang menggunakan agama, pluralisme agama, nah ini yang I think is big problem for the ummah ya. Kemudian ada juga yang biasanya kita ini yang pragmatism aja lah ya gitu ya. Pengen ngapain sih kita nulis tulisan gitu, buat tulisan dan sebagainya ya, biar selesai skripsinya, biar selesai tesisnya, biar selesai disertasinya, atau mungkin yang dosen itu biasanya ya biar selesai kewajiban dosennya lah ya, pragmatism ya, dalam konteks mungkin persentasenya kecil mungkin masih oke lah ya, tapi kalau umpamanya hanya itu saja ini masalah buat kita. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang paradigma penelitian, kita harus tahu tentang perkembangan dari sebuah ilmu pengetahuan. Ya, bahwa ilmu pengetahuan yang ada saat ini ya dia bukan berdiri sendiri, tetapi melalui proses yang sangat panjang gitu ya. Bagaimana sebuah kebenaran ya, kalau dalam konteks misalnya positivism itu adalah adanya realitas tunggal, sebuah kebenaran yang bisa dibuktikan dengan panca indera. Nah, jadi yang benar
yang sesuai itu yang sesuai dengan panca indera yang memang bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dihitung, bisa di-count gitu ya, dan juga bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang mereka pahami tentu saja adalah tadi kembali lagi kepada empirism ya, empiris sesuatu yang nyata. Nah, sehingga kemudian realitas yang ada itu selalu diukur dengan alat ataupun tool yang valid dan reliable sehingga nanti menggunakan statistic approach ya. Teorinya selalu bicara tentang positivism ya, nanti ada beberapa juga post positivism yang berkembang biasa menggunakan eksperimental, survei, dan datanya adalah kuantitatif ya. Dia punya data adalah kuantitatif ya, menggunakan statistik. Nah, di YouTube saya banyak sekali, silakan nanti kalau memerlukan lebih detail lagi. Nah, nanti ada paradigma konstruktivism juga ya, bicara tentang realitas itu tidak tunggal, kemudian juga bisa diinterpretasikan sehingga nanti disebut dengan apa? Interpretivism, phenomenology, ada hermeneutik, ada interaksionisme simbolik, ada sampai ke feminisme. Nah, risetnya biasa menggunakan analisis wacana, grounded theory, etnografi, dan juga fenomenologi. Nah, biasa dia menggunakan kualitatif. Kalau positivism dia adalah metode ilmiah, kalau kualitatif dia menggunakan metode alamiah. Is very differences ya. Oke. Nah, ada yang pragmatisme, ini juga bicara tentang bagaimana sebuah ilmu pengetahuan subjektif sampai kepada metode kritis. Ini harus dipahami dan kita bisa diskusi tentang hal ini. Nah, ketika bicara tentang filsafat ataupun paradigma positivism, ini perlu juga kita pahami tentang tokoh dan juga cara berpikir. Ini tokohnya udah jelas lah ya. Saya ingin berbicara di sini, walaupun singkat tapi ini penting. Cara berpikir manusia dalam paradigma positivisme ya. Cara berpikir manusia itu diawali dengan teologi ya. Teologi berarti keimanan ataupun keyakinan, dogma, doktrin. Nah, menurut mereka itu seperti itu ya. Nah, ketika dogma atau doktrin itu mulai terbenturkan dengan ilmu pengetahuan, maka kemudian muncullah metafisik ya. Berarti sesuatu fisik yang sesuatu yang di atas fisik ya. Fisik itu kan berarti materi ya, material gitu ya. Kalau metafisik berarti sesuatu yang ada di atas fisik ya, sampai kemudian di level yang sekarang ini dianggap sebagai ilmiah adalah tingkatan positif. Nah, positif itu berdasarkan mekanisme metode ilmiah. Nah, teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, jangan terjebak oleh istilah metode ilmiah karena setiap orang bebas menyebutkan istilah metode ilmiah gitu ya, sehingga banyak sekali ceramah kajian ilmiah, kemudian ada metode ilmiah. Ilmiah itu yang seperti apa? Nah, kita tentu saja merujuk kepada positivism itu sendiri, bahwa ilmiah itu adalah sesuatu yang dipahami atau sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Selain itu tidak ilmiah ya menurut positivism. Bagaimana dengan Islam ya, atau mungkin dengan post positivism? Itu sangat berbeda sekali. Nah, ketika bicara tentang paradigm ya, we talk about the ontology, epistemology, and axiology. Ya, ini di S1 saya yakin sudah dapat materinya tentang filsafat ilmu ataupun teori ilmu pengetahuan, bicara tentang objek ya, materi kajian suatu ilmu, kemudian juga kalau tadi positivism dia ya objek dunia empirik ya, yang nyata gitu ya. Kalau bicara tentang values, apalagi bicara tentang belief gitu ya, itu tidak masuk tuh di pembahasan ya. Sedangkan epistemologinya menurut positivism itu bicara tentang pengetahuan yang sifatnya itu koheren dan konsisten. Ya, padahal kalau kita lihat ya akan mengalami benturan juga ketika bertemu dengan post positivism, apalagi dengan Islamic research approach. Ya, dalam konteks aksiologinya, maka sistem nilai dari suatu ilmu secara filosofis kuantitatif menjunjung tinggi pada nilai yang objektif yang berlaku secara umum ya, dan dia tidak memedulikan atau mengesampingkan sesuatu yang spesifik. Jadi ingat, kalau dalam kuantitatif itu adalah dia punya karakter ya, adalah generalize dari satu sampel dalam sebuah populasi. Oke.
Next, ketika bicara tentang paradigma, saya yakin teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian boleh belajar lagi, ya, boleh membaca kembali tentang paradigma itu seperti apa sih, gitu ya. Saya ambil satu saja, mungkin dari Denzin and Lincoln mengatakan paradigm is basic belief system based on ontological, epistemological, and methodological assumption. Ya, jadi dia adalah basic belief gitu ya. Jadi keyakinan ataupun dasar keyakinan. Nah, yang itu biasanya itu apa berpengaruh kepada asumsi ontologisnya, epistemologisnya, dan juga metodologis sampai kepada aksiologinya. Nah, ini menjadi hal menurut saya yang menarik ketika bicara tentang riset, bicara tentang paradigma. Jangan sampai teman-teman semuanya saya pakai kuantitatif, kenapa pakai kuantitatif gitu ya? Saya pakai kualitatif, kenapa pakai kualitatif ya? Apa yang Anda riset sebenarnya? Saya menggunakan mix method. Mix method seperti apa? Ini harus belajar. Nah, ini bicara tentang ontologicalnya, epistemologicalnya, methodologicalnya ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait dengan riset dari metodologi dalam positivism tadi. Nah, ini bedanya ya. Jadi ketika bicara tentang ontologi, dia bicara tentang reality yang terpisah-pisah, ada dependent, ada independent, ada eliminasi dari totality, kemudian juga ada dynamic ya, artinya dia dinamis ya. Kemudian epistemologinya dia tadi coherence, korespondensi, nah, kemudian yang paling penting tadi adalah generalisasi, generalize, dan juga nomotetik. Aksiologinya ini yang dia free values, bebas nilai. Biasanya kalau di kelas saya selalu tanya, apakah ilmu pengetahuan itu dia netral atau bebas nilai? Kayaknya Kang Sesep sudah pernah menjawab ini ya, objektif dan juga ada kemanfaatan. Nah, ketika bicara tentang riset metodologi tadi kan ada dua ya, ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Ketika bicara tentang kuantitatif, tentu saya di sana bicara tentang statistik ya. Ada instrumen yang digunakan dan biasanya dalam bentuk kuesioner ataupun hasil dari interview yang kemudian dikuantifikasi ya. Nah, dari sini kemudian dia tidak memberikan ruang untuk fleksibilitas karena dia akan fokus kepada numbers ataupun angka yang kita dapatkan dari kuesioner ataupun penilaian kuantifikasi dari hasil interview ya. Dia juga tidak ada ya masukan imajinatif dan juga refleksitas dari researcher, dari penelitinya. Nah, biasanya kuantitatif ini dia sifatnya general, lebih umum karena dia memang hanya ingin mencari mencari sebuah sampel, ya hasil kesimpulan dari sampel itu bisa mengeneralize dari populasi yang kita teliti ya, sehingga kemudian ya bisa dikatakan bahwa dia di permukaan tidak detail mendalam seperti di kualitatif. Oke, ini karakteristik dari kuantitatif sangat banyak sekali ya. Kemudian ketika bicara tentang Islamic paradigm ya tadi kuantitatif, kemudian ini adalah Islamic paradigm bicara tentang positivism ya. Pertama adalah positivism dengan konteksnya apa tadi kuantitatif, kemudian post positivism dengan strukturalism, critical studi kritis, etnografi, fenomenologi. Nah, saya mencoba untuk merangkum dari semuanya menggunakan itu menjadi Islamic Sciences or Islamic Research approach ya. Ini bicara tentang method, saya yakin semua sudah paham apa itu what different between method and methodology ya. Beda antara metode dan metodologi. Nah, sehingga teman-teman kalau yang di skripsi ataupun tesis dan juga disertasi kadang masih tertukar nih di bab 3 ini. Ini metode penelitian atau metodologi penelitian. Ya, kalau metode berarti ya cara. Kalau metodologi ada logi, logos berarti ya ilmu tentang metodologi. Ya, walaupun nanti ada juga yang mengatakan ya sama aja gitu, tapi saya pikir berbeda. Jadi metode ya dengan metodologi ya. Ini bicara tentang metode penelitian ya, kemudian beberapa pakar juga berbicara tentang metode penelitian ya, kemudian juga ada kuantitatif, kualitatif, dan biasa di UNJ itu kadang menyebutnya dengan kuantitatif ya, tapi lebih banyak menggunakan istilah mix method atau metode kombinasi atau metode campuran. Jadi menggabungkan antara kuantitatif, kualitatif, dan juga gabungan antara keduanya, baik itu kuantitatif dulu ataupun kualitatif dulu ya, ataupun secara bersama-sama. Tapi biasanya beriringan biasanya. Oke. Nah, ketika bicara tentang kualitatif
Ya, berarti bicara tentang satu riset yang objeknya itu adalah values, idea, ya, gagasan, opinion, ya, dan juga teks, ya. Nanti termasuk juga sebenarnya kultur, ya, culture, ya, civilization, dan juga mungkin sebuah kebudayaan atau fenomena yang ada di masyarakat, gitu ya. Ini bicara tentang kualitatif. Kenapa harus kualitatif? Biasanya terkait dengan objeknya, kemudian fokus pada quality. Tadi kalau kuantitatif, ya, kuantitatif berarti quantity, artinya jumlah. Kalau kualitatif berarti kualitas, quality, artinya ya kualitasnya. Jadi dia tidak mesti banyak tapi kualitasnya itu bagus, gitu ya. Nah, paradigma yang digunakan itu adalah post positivism, karena menurut post positivism ini dia tidak sebuah kebenaran itu tidak hanya dilihat dari numbers ataupun dari angka, ya, tetapi juga dilihat dari sebuah makna yang diperoleh baik secara objektif ataupun subjektif. Ya, ini akan sangat berbeda sekali. Kalau di pragmatisnya ini biasanya nih, ya, peneliti tidak menguasai statistik biasanya gitu, sehingga aduh rusak, padahal statistik itu gampang gitu ya, statistik itu mudah, dan juga mencari makna objektif dan bersifat subjektif. Saya rasa ini yang menarik menurut saya gitu, walaupun dia cakupannya itu kecil, tetapi kebenarannya itu lebih lebih banyak gitu. Misalnya nih, tadi ya, kalau kualitatif itu kan bicara tentang ini, tentang apa, tentang fenomena sosial. Kalau di ekonomi berarti misalnya kenapa sih kemarin misalnya sudah lama ya harga minyak itu naik gitu ya. Bener nggak teori tentang misalnya ketika supply itu berkurang kemudian harga itu naik, ketika supply itu naik ditambahkan maka harga itu akan turun. Betul nggak seperti itu? Nah, tapi itu kan nanti berlaku apa, kemarin sudah belajar tuh di kelas S2 itu apa, ceteris paribus gitu ya. Sehingga ya tidak selamanya juga seperti itu. Karena pada kasus tertentu, misalnya juga dulu misalnya ketika kita ingin tahu sebenarnya sebab konflik yang terjadi dulu banget ya antara suku Dayak dengan dengan Madura misalnya, apa sih sebenarnya? Apakah agama? Oh, bukan. Ya, apakah ekonomi? Oh, bisa jadi gitu ya. Apakah mungkin semacam superioritas? Oh, mungkin juga gitu ya. Nah, atau mungkin sekarang yang masih ada misalnya konflik yang ada di Palestina dengan Israel itu apa sih sebenarnya gitu kan, perlu kita cari gitu ya, perlu kita cari. Atau mungkin kita ingin melihat juga misalnya kemarin oleh dari Bali itu ternyata menemukan bahwa efek negatif ya, efek negatif dari pariwisata itu sebenarnya sangat luar biasa sekali gitu ya, dan itu kelihatan gitu. Tapi kemudian, dan riset orang juga udah banyak juga sebenarnya, tapi itu seolah-olah itu tidak terlalu dipedulikan gitu ya. Nah, ini menjadi hal menurut saya yang sangat penting sekali. Nah, ketika bicara tentang paradigma ya, tadi kuantitatif dan kualitatif, ini menyebutnya dengan, kalau yang tadi yang sebut kuantitatif adalah scientific paradigm, paradigma ilmiah gitu ya, sementara yang kualitatif adalah naturalistic paradigm, paradigma naturalistik. Nah, ketika bicara tentang paradigma, saya yakin ini semua sudah paham apa itu paradigma ya. Yang paling penting adalah the basic values atau basic belief gitu ya yang kita miliki. Nah, ketika bicara tadi tentang post positivism, di sini ada tokohnya, ada argumentasinya dan juga ontologinya. Dia bicara tentang critical realism. Triangulasi critical realism itu sebenarnya mengkritik sesuatu yang sifatnya kelihatannya itu real, kelihatannya itu ada, kelihatannya itu nampak. Jadi gini, ketika kita melihat misalnya ada seseorang yang menangis gitu ya, seseorang yang menangis gitu kan. Nah, kalau kita lihat seolah itu kan menangis itu berarti sedih gitu ya, padahal enggak juga gitu. Kita lihat banyak sekali ibu-ibu yang ketika mereka mungkin melahirkan gitu ya, biasanya dia menangis. Ya tentu saja bukan menangis sedih gitu ya, tapi menangis bahagia. Atau mungkin ibu-ibu yang seorang ibu yang melihat misalnya anaknya itu wisuda gitu ya, itu dia juga menangis juga gitu. Itu tangisnya adalah bahagia. Nah, riset lebih mendalam lagi di Sukabumi itu sebuah seorang dokter itu meneliti tentang beda antara air mata
menangis bahagia dengan air mata yang menangis sedih. Ternyata struktur airnya itu, air mata itu pun berbeda juga gitu ya. Nah itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi terlalu banyak hal yang harus kita riset yang ada di masyarakat ini. Nah ini bicara tentang basic assumption dari post positivism ya. Ini dia bahwa fakta itu tidak bebas nilai ya, kemudian juga selalu dia bermuatan sebuah teori ya. Di sana ada apa ideologi gitu ya, ada tadi teori, ada kritik, ada tesis, ada antitesis, ada sintesis ya, sintesis ya, bukan sintetis, beda ya. Oke, nah dari ketika bicara posisi dari aliran post positivism, kita bicara tentang bagaimana sebuah kebenaran sebenarnya ya dia harus dilihat secara secara interaktif ya, secara interaktif. Misalnya begini, apa ya, misalnya masyarakat di misalnya dekat di Sahican, di Pamijahan atau Bogor Barat misalnya gitu ya. Masyarakat di Bogor Barat itu sebenarnya seperti apa sih yang mereka harapkan itu dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya, nah itu seperti apa? Maka kita bisa lihat dari sisi etnografi, fenomenologi, studi kasus, teori dasar, studi kritis, dan juga non interaktif bisa analisis konsep, analisis sejarah. Jadi kita melihat yang mau diteliti itu apa gitu kan ya. Nah ini banyak sekali dalam kualitatif method ini ya. Ada tadi etnografis, ada mikroetnografis, ada etnometodologi, ada participant observation studies, ada interview studies, ada focus group studies, ada artifact analysis, historical studies, grounded theory studies, naturalistic inquiries, symbolic interactionist studies, narrative studies, educational criticism, phenomenological studies, case studies, action research studies, collaborative studies ya, dan juga yang lainnya. Minimal 5 ini kita bisa pahami, kemudian nanti kita tahu apa fenomenologi itu seperti apa sih, etnografi seperti apa sih, studi kasus seperti apa sih, metode historis seperti apa sih, metode teori dasar itu seperti apa sih. Nah, ini fenomenologi panjang ceritanya, etnografi juga cukup panjang ya. Kemudian ini analisis etnografinya, ada case study-nya juga, kemudian juga dari sisi historical studies ya, ini sumber-sumbernya, kemudian grounded theory ya, cara how to collect the data ya, kemudian step untuk analisisnya, kemudian document studies, ada library research, ada studi kepustakaan, ada natural observation, how to collect data, kemudian narrative studies, kemudian action research, kemudian juga bagaimana tahapan dalam action research. Nah, ini juga Islamic studies. Why? Because we are Muslim and we proud as Muslim. Yeah, the first we have now about the Islamic paradigm. Yeah, how the Islamic perspective or Islamic belief system ya melihat ya to understand about the reality ya, kemudian empirical, kemudian juga phenomenological yang ada di masyarakat. Ini saya rasa penting sekali ketika bicara tentang, apalagi di prodinya adalah ekonomi, ilmu ekonomi syariah gitu ya. Ini syariahnya di mana kalau cuman hanya cuman objeknya itu hanya lembaganya saja atau mungkin hanya objeknya saja, tapi pendekatannya ya riset approach-nya itu tidak menggunakan Islamic paradigm. Nah, ketika bicara tentang Islamic paradigm, the first tentu saja tentang akidah ya, tentang tauhid. Sampai di sini ini di level-level tertentu saya selalu bawakan pendapat dari Pak Ascarya, seorang riset senior di Bank Indonesia, yang selalu mengatakan hari gini masih bicara tentang regresi linear berganda, regresi linear sederhana itu tidak syar'i katanya gitu ya. Kenapa? Karena di dunia ini dalam perspektif Islamic paradigm selalunya adalah dependent ya, tidak ada yang independen kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi nanti dalam konteks syariah dan muamalah ya, dalam konteks usul fikih, dalam konteks maqasidus syariah dan juga Islamic
studies yang lainnya ataupun Islamic sciences. Ini selalu saya bawa agar teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, mahasiswa semuanya itu bisa memiliki ini loh paradigma yang syar'i, ini loh paradigma yang Islamik gitu ya, yang membawa kepada rahmatan lil alamin. Ini ketika bicara tentang usul fikih approach, ini menggunakan istimbat dan juga istidlal, kemudian maqasid syariah menggunakan Asy-Syatibi, Al-Juwaini, Al-Ghazali, ya kemudian juga bisa juga menggunakan Al-Iz ya bin Abdus Salam, kemudian juga bisa menggunakan juga Imam Al-Jurjawi, kemudian bisa menggunakan Imam Al-Juwaini tadi, gurunya Imam Al-Ghazali, kemudian juga bisa menggunakan teorinya Ibnu Asyur, kemudian juga bisa menggunakan teorinya Abu Zahra, dan yang terkini misalnya juga yang cukup menantang menggunakan teorinya misalnya Jasir Auda, atau mungkin juga ada Hasbi Asidiki di Indonesia, dan beberapa tokoh yang konsen ya. Kalau di Bandung, UIN Bandung itu ada Profesor Dr. Juhai S. Praja rahimahullah, ya, beliau menggunakan teori credo atau teori syahadah, di mana setiap muslim yaitu wajib melaksanakan seluruh syariat Islam, yaitu adalah teori credo. Tapi kemudian kenapa kemudian muncul muslim tapi tidak sepenuhnya secara kafah melaksanakan syariat Islam? Itu perlu diteliti. Baik. Nah, dari sini ada beberapa contoh terkait dengan maqasidnya Abu Zahra is me. Okay, thank you very much for your attention, and we can discuss about the research methodology and Islamic approach, kuantitatif, kualitatif, dan juga metode-metode yang lainnya. Udah 48, tadi saya janjinya itu berapa? 30 menit. Ya, oke. Hari ini atau malam hari ini kita bicara tentang metode penelitian, terutama apa sih metode penelitian, apa yang diteliti, kemudian bagaimana cara meneliti, apa sih yang harus kita pikirkan, masalahnya itu apa, cara memulainya bagaimana sampai kepada teknisnya. Nah, saya persilahkan untuk yang bertanya boleh menggunakan chat room dengan tulisan